Puncak acara Imlek Nasional 2022 spesial Cap Gomeh berlangsung secara sederhana di stasiun televisi Dai TV Seci Center, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada 15 Februari kemarin. Masyarakat dapat menyaksikan perayaan Imlek Nasional melalui tayangan Dai TV dan dapat disaksikan secara virtual. Ya, seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID masih menghampiri kita semua ya. Jadi kita tetap dengan cara yang sederhana, tapi memperingati Hari Raya Imlek yang konteksnya adalah suatu perayaan budaya juga yang membawa kehangatan dalam hubungan keluarga, kemudian juga dalam berbagi, ada tarian barongsai, ada angpau. Dan kali ini kita ingin mengusung suatu tradisi baru, yaitu berbagi bukan hanya kepada keluarga inti, tapi juga kepada komunitas, kepada masyarakat sekitar, dengan berbagi beras Imlek, berbagi bantuan-bantuan yang lain. Karena ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menunjukkan solidaritas, kepedulian, dan kegotong royongan kita. Dipandu pembawa acara Anya Dwinov dan Uli Herdi, Imlek Nasional tahun 2573 membawa pesan menghidupkan semangat kebersamaan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai tahun ini masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. 6 tokoh agama yang hadir yakni Fandi Sanusi sebagai tokoh agama Islam, Romo Antonius Suyadi sebagai tokoh agama Katolik, Pendeta Jimmy Sormin sebagai tokoh agama Kristen Protestan, Biku Jayasilo sebagai tokoh agama Buddha, Pandita Astono Chandra Dana sebagai tokoh agama Hindu, Tao Chang Gimin sebagai tokoh agama Konghucu bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala bencana yang melanda tanah air segera mereda. Dan lewat semangat gotong royong dan saling berbagi kepedulian, seluruh rakyat di tanah air dapat kembali pulih dari bencana. Betul, bisa banget. Karena Imlek ini kan sebenarnya momen besar ya Kak. Jadi momen besar itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk teman-teman yang Tionghoa atau non-Tionghoa untuk bisa saling sinergi. Jadi nggak mesti pas lagi Imlek gitu kan sebenarnya. Cuma momen Imlek ini bisa digunakan supaya bisa silaturahmi gitu ke sesama teman-teman kita yang merayakan atau tidak merayakan, itu nggak apa-apa. Tapi ada nilai khusus, value di mana tuh nilai kebersamaan dan kebersaudaraan itu ada banget gitu, kental gitu. Di masa seperti ini kita tetap mengadakan Imlek dengan tujuan untuk kebaikan. Apa kebaikan dari Imlek itu adalah untuk mengembangkan cinta kasih. Karena pada dasarnya Imlek itu adalah mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang kepada banyak orang. Tentu ketika kita mengadakan Imlek Nasional kemudian didatangi oleh teman-teman dari agama yang lain, itu sangat membentuk karakter yang baik di masyarakat. Dengan adanya pemuka agama yang hadir di Imlek Nasional, maka kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa Imlek itu tidak hanya milik orang tertentu atau kelompok tertentu, tapi Imlek adalah milik kebanyakan orang, semua masyarakat. Begitu. Presiden Joko Widodo juga membawa semangat yang sama dengan ke-6 tokoh agama. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyampaikan perayaan Imlek Nasional sebagai momentum yang tepat untuk menguatkan rasa empati dan solidaritas tanpa batas. Joko Widodo juga menekankan aksi spontan dari berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh berbagai komunitas maupun organisasi kemasyarakatan telah terbukti dapat mengatasi dampak luas pandemi. Pertama-tama saya menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek 2573 kepada warga Tionghoa di seluruh Indonesia. Selamat memasuki tahun macan air di tahun 2022. Imlek tahun ini masih harus dilaksanakan secara sederhana. Kita masih terus berjuang mengatasi pandemi. Masih banyak saudara kita yang mengalami kesulitan, bertahan dari sakit, bertahan dari tekanan ekonomi, perlahan-lahan bangkit dari kesulitan. Kita jadikan pandemi sebagai jembatan untuk membangun silaturahmi, kesempatan untuk saling mendukung dan menguatkan, meringankan beban dengan kehangatan persahabatan dan persaudaraan. Selain tokoh agama dan Presiden Joko Widodo,
Dua pengusaha Tionghoa Indonesia juga ikut memberikan ucapan selamat tahun baru Imlek dan Cap Gomeh secara virtual kepada masyarakat Indonesia yang merayakan. Dalam pesannya, Sugianto Kusuma dan Franky Usman Wijaya yang tahun ini sama-sama dipercaya menjadi Ketua Panitia Imlek Nasional 2022 berharap agar pergantian tahun baru Imlek tidak sekedar menjadi perayaan biasa. Dengan kekuatan dan kejernihan batin layaknya simbol macan air, yang direfleksikan dalam bentuk kegiatan aksi peduli dan gotong royong menghadapi bencana di tanah air dapat membawa harapan lebih baik dalam menyongsong tahun-tahun selanjutnya. Pak, Ibu yang saya hormati, kita telah melewati tahun yang sulit dengan kebersamaan. Dengan semangat gotong royong, kita saling jaga, saling dukung, saling membantu. Di Imlek 2022 yang kita peringati, dengan sederhana ini, mari kita lanjutkan tradisi gotong royong dengan cinta kasih, karena kita adalah satu keluarga. Semoga pandemi cepat berlalu, semoga cinta kasih selalu bersemi. Selamat Cap Gomeh, selamat Tahun Baru Imlek 2573, Sinen Kuala Kongsi Kongsi. Selamat Tahun Baru Imlek 2022. Pada Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan di tahun Imlek tahun ini yang macan air, yang merefleksikan bahwa macan itu adalah suatu kekuatan, suatu keberanian, dan juga dengan macan air itu adalah air yang dapat menjernihkan lahir dan batin kita. Seperti yang tahun-tahun sebelumnya, kita tidak semata-mata merayakan, kita sangat peduli kepada sesama kita, dan juga kita melakukan banyak sekali pembagian beras dan juga bantuan-bantuan lain-lainnya yang kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Setelah sebelumnya pada 5 Februari 2022, pengusaha pedulian KRI dan organisasi masyarakat Tionghoa Indonesia telah menjalankan bakti sosial pembagian beras, masker medis, dan kue keranjang kepada 50.000 masyarakat terdampak pandemi di wilayah Jabodetabek. Rangkaian perayaan Imlek Nasional akan dilanjutkan hingga bulan Maret 2022. Pembagian bantuan beras Imlek Nasional 2022 mencapai target 500 ton. Presentia, Doni Hidayat, Novi Permatasari, Angga Fredesan, Dai TV.